يخسف بكم الأرض. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aamintum man fis sama." Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang berada di atas langit? Penetapan Allah ada di atas langit itu disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim, dijelaskan lebih dari 2000 dalil yang menunjukkannya. Ditunjukkan oleh dalil dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah SAW, kesepakatan para ulama, diakui oleh akal sehat dan fitrah manusia juga mengakuinya. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Ilaihi yas'udul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u. Kepadanya lah naik kalimat yang baik, amalan saleh mengangkatnya. Berarti di mana? Di atas. Al-Quran itu apa? Dikatakan apa Al-Quran? Turun atau naik? Dikatakan diturunkan. Berarti dari atas. Kita sering membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Maha tinggi. Di tinggi itu di mana? Di atas atau di bawah? Di atas. Sabbihisma rabbikal a'la. إذاءة نصيحة. Allah itu ada di atas langit. Di atas langit. Di atas langit. الرحمن على العرش استوى. سكينة مع السنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.
لهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. Radio An-Nasiha 8,2 FM. Sakinah dengan sunnah. dengan sunnah. Sakinah dengan sunnah. Sesaat lagi Anda akan mengikuti program siaran Fikih Asmaul Husna bersama Al-Ustaz Abdul Qadir Hafizahullah. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة dolalah. Para pendengar setia yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala menyambung pelajaran kita Fiqhu Al-Asma'il Husna, memahami dan mengerti nama dan sifat-sifatnya Allah Tabaraka wa ta'ala. Kali ini kita akan jelaskan sebuah nama yang indah bagi Allah Tabaraka Ta'ala, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Azizu. Ada yang menyamakan Al-Aziz, maknanya adalah Al-Jabbar. Para pendengar setia yang kami muliakan, sifat atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Aziz ini disebutkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala di dalam sejumlah ayat, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Huwallahu alladhi la ilaha illahu. Dialah Allah yang tiada ilah, tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minu Al-Muhaiminul Azizu. Di situ disebut Al-Azizu. Al-Jabbarul Mutakabbiru. Subhanallahi amma yusrikun. Dialah Allah yang tiada sembahan yang hak kecuali Dia. Raja yang maha suci, maha sejahtera, maha mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yakni Al-Aziz.
yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Para pendengar setia yang kami muliakan, nama Al-Aziz itu diambil dari kata kerja azza ya'izzu, artinya telah kuat. Masdarnya adalah izzah. Izzah itu artinya kekuatan, ya, keperkasaan. Bisa juga diartikan adalah azza ya'izzu bermakna telah mulia, lawan dari kata az-zullu, kehinaan, ya. Dijelaskan oleh sebagian ulama kita bahwa kata Al-Aziz, nama Allah Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha kuat, ya, ai alladzi lahu jami'u ma'anil izzah, yang dia memiliki seluruh makna izzah, makna-makna keperkasaan. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Tabaraka Ta'ala dalam firman-Nya dalam surat Yunus pada ayat yang ke-65. Allah Ta'ala berfirman, Innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya izzah itu, kekuatan, keperkasaan, kemuliaan itu adalah milik Allah jami'an, seluruhnya. Jadi semua izzah, kemuliaan, kekuatan, keperkasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan oleh para ulama kita bahwa al-izzah, keperkasaan, itu kembali kepada 3 makna. Makna yang pertama adalah izzatul quwwati, izzah yang bermakna kekuatan. Ini merupakan salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Aziz, yang di dalamnya mengandung sifat al-izzah yang bermakna al-quwwah, kekuatan, di mana kekuatan Allah Tabaraka Ta'ala tidak bisa diperbandingkan dengan kekuatan makhluk, keperkasaan makhluk. Bagaimanapun perkasanya seorang makhluk, maka tidak ada nilainya di hadapan keperkasaan dan kekuatan Allah Tabaraka Ta'ala. Oleh karena itu Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, Inna Allaha huwa razzaqu dzul quwwatil matinu. Sesungguhnya Allah itu dialah yang maha memberikan rezeki, memiliki kekuatan lagi kokoh. Maka di sini kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zariyat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati dirinya dengan dzul quwwah, ya, yang maha memiliki kekuatan. Jadi sekuat-kuatnya makhluk, maka kekuatan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mampu mereka kejar, tidak mampu mereka kalahkan. Sekalipun mereka berkumpul, sekalipun seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini bersekutu melawan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka kekuatan Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih kuat dibandingkan apa yang dimiliki oleh para makhluk. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Fussilat pada ayat yang ke-15, Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah yang menciptakan mereka dialah yang lebih kuat, dialah yang lebih keras kekuatannya, lebih hebat kekuatannya minhum, dibandingkan mereka. Jadi seluruh makhluk itu tidak mampu menghadapi izzahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala, yakni kekuatannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam suratul Hajj pada ayat yang ke-74, Ma qadarullaha haqqa qadari.
mereka manusia itu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin tidaklah mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala haqqa qadrihi dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Ini makna yang pertama bagi izzah. Al-izzah, keperkasaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia bermakna al-quwwah. Jadi kalau dikatakan al-aziz, maha perkasa, artinya maha kuat. Al-makna tsani, makna yang kedua adalah izzatul imtina'i. Izzah bermakna al-imtina', ya, kekokohan. Karena kokohnya Allah tabaraka ta'ala, maka dia tidak akan butuh sedikit pun kepada makhluknya. Dan sebaliknya, para makhluk apabila ingin memudaratkan Allah tabaraka ta'ala, maka tidak mungkin dia akan memudaratkan Allah, menyakiti dan mengganggu Allah tabaraka ta'ala sedikit pun. Karena dia punya izzatul imtina', perkasaan berupa kekokohan. Demikian pula makhluk ingin memberikan manfaat bagi Allah, maka manfaat yang dilakukan oleh makhluk itu tidak akan berguna bagi Allah tabaraka ta'ala, karena dialah yang memiliki segala sesuatu. Dialah yang memberikan manfaat kepada manusia, bukan manusia memberikan manfaat kepada Allah. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang memberikan madarat, dialah yang memberikan manfaat kepada manusia, dialah yang memberi, dialah yang menahan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan sesuatu, maka tidak ada yang mampu untuk menahannya. Sebagaimana halnya ketika Allah ingin menahan sesuatu, maka tidak ada yang mampu memberikan sesuatu tersebut. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan terkalahkan, tidak akan direndahkan oleh siapapun. Bahkan dia senantiasa mulia, dia senantiasa kokoh. Justru makhluklah yang akan butuh kepada Allah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah As-Saffat, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Rabbmu, maha suci Tuhanmu, Rabbil izzah, pemilik izzah, pemilik keperkasaan, kekokohan. Amma yasifun, maha suci Rabbmu dari apa yang mereka sifati. Wa salamun alal mursalin, dan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan bagi para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah pemilik alam semesta ini. Sifat Al-Aziz ini merupakan sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaliknya menunjukkan butuhnya para makhluk kepada Allah. Walaupun seluruh makhluk telah berikan rezeki kepadanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap perkasa, akan tetap kokoh. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, walahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kata Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat yang maha tinggi, baik di langit maupun di bumi. Ketinggian sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan tidak butuhnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk, akan tetapi makhluklah yang butuh kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, satu kekeliruan yang dinyatakan oleh sebagian orang, ini saya pernah dengarkan, sebagian orang menulis sebuah tulisan yang sangat berbahaya, bisa merusak keimanan. Dia katakan begini, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala katanya menciptakan, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bersendirian, maka dia menciptakan langit dan bumi karena katanya Allah butuh kepada makhluknya. Butuh apa? Butuh untuk dipuji katanya. Subhanallah ya. Ini perendahan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan butuh kepada makhluknya. Ya. Makhluk ada atau tidak, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memiliki sifat dan nama-nama yang tinggi, sifat-sifat yang mengandung kesempurnaan bagi Allah Tabaraka ta'ala. Kemudian makna yang ketiga bagi sifat Al-Izzah, yang darinya muncul nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz, yang maha perkasa. Makna yang ketiga bagi nama atau sifat ini adalah Izzatul Qahri wal Ghalabati li jami'il kainat. Izzah dalam hal ini bermakna Al-Qahr, ya, pengalahan, wal Ghalabah, ya, kemenangan atas seluruh makhluk-makhluk yang ada. Jadi seluruh makhluk ini sifatnya dia makhurah, terkalahkan, tunduk kepada kebesaran Allah Tabaraka ta'ala, patuh kepada kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ubun-ubun seluruh makhluk itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bergerak dari makhluk-makhluk itu, tidak ada yang mampu bertindak dari makhluk-makhluk itu illa bihaulihi wa quwwatihi, kecuali dengan berdasarkan daya dan upaya, daya dan kekuatan dari Allah, kecuali ada izin dari Allah Tabaraka ta'ala. Nah, disinilah para ulama kita jelaskan, fama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki maka pasti akan ada, pasti akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, sebaliknya apa saja yang Allah tidak kehendaki maka pasti tidak akan ada, pasti tidak akan terjadi. Karena Allah semua yang mengalahkan, menguasai, ya. Dialah yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada makhluk yang berani mengatur alam semesta ini tanpa ada izin dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebuah kecongkakan dan kesombongan serta kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian orang meyakini bahwa di antara makhluk-makhluk ini yang mereka istilahkan waliullah, ya, padahal belum tentu waliullah, ya. Katanya mereka bilang begini, bahwa waliullah itu katanya ya bisa mengatur alam semesta, dia bisa mengurusi orang itu bahagia atau sengsara, jodohnya, rezekinya. La ilaha illallah. Ini pernyataan kufur, pernyataan yang sangat berbahaya. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala selemah itu sehingga wali-wali itu yang melaksanakan seluruh tugas-tugasnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Demi Allah, tidak demikian. Tidak demikian halnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu, maha kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada makhluknya. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tugas-tugas kepada para malaikat, bukan kepada wali-wali, ya. Yang kita luruskan di sini, malaikat yang Allah berikan tugas-tugas bukan karena Allah butuh, tapi karena ada hikmah di balik semua itu. Jadi sekali lagi, satu bentuk kedustaan atas nama Allah, ya, satu bentuk kebatilan,
Sebagian orang meyakini bahwa ada sebagian wali-wali ikut mengatur alam semesta. Kita katakan tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa wali-wali itu ikut mengatur alam semesta. Ini hanya keyakinan sebagian orang-orang yang membawa kebatilan, membawa paham-paham yang sesat keluar dari ajarannya Rasulullah SAW. Katanya setiap malam Jumat para wali kumpul musyawarah, katanya sekitar Ka'bah. Ini semua kedustaan. Tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa ada peristiwa begini dan begini, ya waliullah ikut mengatur alam semesta. Ini tidak ada dari Nabi SAW, tidak ada di dalam Al-Quran. Ini semua adalah kedustaan atas nama Allah dan Rasulullah SAW. Ya, mengada-ngadakan suatu perkara yang tidak pernah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Para pendengar setia yang kami muliakan, jadi makna Isa yang ketiga adalah al-qahru, ya, wal ghalabah, mengalahkan dan menang, ya, menguasai. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah, ya Allah, pemilik segala kerajaan, Engkaulah yang memberikan kerajaan, kekuasaan pada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau pula yang mencabut kerajaan, kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkaulah yang memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tanganmu ada kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Engkau memasukkan waktu malam pada waktu siang dan memasukkan waktu siang pada malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Engkau pula yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Artinya dari sesuatu yang tidak ada menjadi hidup, ya, menjadi ada. Seperti kita ini, asalnya tidak ada. Wa tukhrijul mayyita minal hayy. Dan engkau mengeluarkan sesuatu yang mati dari sesuatu yang hidup. Ya. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Dan engkau memberikan rezeki kepada orang yang engkau kehendaki bighairi hisab, tanpa ada perhitungannya. Para pendengar setia yang kami muliakan, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Tabaraka Ta'ala menguasai segala sesuatu, mengalahkan segala sesuatu. Dialah yang mengaturnya, dialah yang memberikan rezeki kepadanya, dialah yang mengatur siang dan malam, dialah mengatur segala makhluknya, karena dia memiliki, ya, nama Aziz, Maha Kuat, ya. Dia punya nama Qadir, Maha Kuasa. Ya. Para pendengar setia yang kami muliakan, siapa yang mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, maka dia akan mendapatkan buah dan hasil yang manis. Di mana seorang ketika mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, Maha Perkasa, maka akan muncul darinya dhullul abdi lillahi wahdah. Kehinaan seorang hamba, jadi dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yaltaju illa ilaih, dan dia tidak akan, ya, kembali dan meminta perlindungan kecuali kepada Allah. Dia tidak akan datang ke kuburan. Dia tidak akan datang ke pohon-pohon yang dikeramatkan, yang dikultuskan oleh manusia, tapi dia datang kepada Allah. Dia mengetuk pintu Allah dengan doanya. Dia meminta pertolongan kepada Allah dengan munajatnya kepada Allah. Wala yaludhu illa bijanabi, dan dia tidak meminta perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa la yatlubu 'izzahu illa minhu, dan dia tidak akan mencari izzah, kemuliaan, keperkasaan, kekuatan, kemenangan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man kana yuridul 'izzata falillahil 'izzatu jami'a." Barang siapa yang menghendaki, menginginkan izzah, keperkasaan, kekuatan, ya, kemenangan, bisa mengalahkan musuh, falillahil 'izzatu jami'a, maka milik Allah Subhanahu wa ta'ala izzah itu jami'an, seluruhnya. Dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya seorang hamba semakin banyak merealisasikan perkara itu, dia tidak menghinakan diri kecuali kepada Allah, dia tidak meminta berlindung kecuali kepada Allah, dia tidak mencari izzah kecuali dari Allah. Siapa yang merealisasikan hal ini, semakin banyak dia merealisasikan hal ini, maka semakin banyak pula dia mendapatkan izzah dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Karena milik izzah itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah anugerahkan kepada orang yang Allah kehendaki dari kalangan orang-orang yang beriman. Mereka ini akan diberikan izzah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keperkasaan, kemenangan, bisa mengalahkan musuh. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin." Milik Allah Subhanahu wa ta'ala izzah itu, juga miliknya Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga miliknya orang-orang yang beriman. Maka siapa yang ingin mendapatkan izzah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, syaratnya harus ada tahqiqul iman, merealisasikan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan perkara-perkara yang wajib diimani, seperti beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada takdir. Siapa yang merealisasikan semua ini, maka dia akan mendapatkan izzah yang banyak, yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar setia yang kami muliakan, jadi nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Aziz, yang maha perkasa, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengalahkan, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuat, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kokoh, ya, tidak butuh kepada makhluknya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan, mengalahkan segala makhluk-makhluknya. Oleh karena itu, seluruh alam yang ada, baik yang ada di atas tanah ataupun yang ada di bawah, ya, di bumi misalnya, semuanya apa? Tunduk, patuh dalam gerakan-gerakan dan diamnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sini jangan dipahami bahwasanya seorang hamba itu majbur. Ya, hamba itu apanya dipaksa, ya, ibaratnya apanya sesuatu yang disetir atau ya, tidak, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita kehendak, namun tentunya kehendak itu tidak akan keluar dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang makhluk, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman, ya silakan beriman. Siapa yang mau kafir, ya silakan kafir. Tapi ingat, ada hukumannya, ya. Jadi manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan, ya, kehendak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ikhtiar untuk memilih. Ini perkara yang baik dia lakukan, ini perkara yang buruk harus dia tinggalkan. Jadi kita manusia seperti itu. Jadi tidak benar kalau dikatakan kita ini hidup seperti robot yang sudah disetel, ya, tidak bisa, dia tidak punya kehendak, tidak punya pikiran, tidak punya akal, ya. Tidak. Ini semua adalah pernyataan dan keyakinan yang keliru. Para pendengar setia yang kami muliakan, saya kira sampai di sini dulu apa yang perlu kita jelaskan dari nama Allah Tabaraka wa ta'ala, yaitu Al-Aziz, yang maha perkasa.
Semoga kita bisa memahami apa yang telah kami jelaskan tadi, ya. Dan majelis kita ini saya tutup dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.